Iran melancarkan serangan rudal dan drone ke pangkalan militer Amerika Serikat di Yordania sebagai balasan atas serangan Washington terhadap infrastruktur Iran. Serangan ini menewaskan 2 pasukan Amerika Serikat. Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC merilis rekaman yang memperlihatkan peluncuran sejumlah rudal dan drone ke arah yang diklaim sebagai pangkalan militer Amerika Serikat di Azraq, Yordania. IRGC menyatakan serangan itu merupakan balasan atas serangan militer Amerika terhadap infrastruktur sipil Iran. Menurut mereka, operasi yang dilakukan saat fajar tersebut menjadi gelombang ke-20 dalam operasi Nasr 2. Sasaran serangan diklaim meliputi area parkir pesawat berukuran besar di pangkalan militer Azraq. Serangan ini juga menewaskan 2 pasukan Amerika Serikat yang berada di lokasi. Pasukan Garda Revolusi Islam Iran kembali melancarkan serangan drone ke pangkalan Amerika Serikat di Bahrain. Pasukan Garda Revolusi Islam Iran mengklaim telah menghancurkan pusat kecerdasan AI utama dan depot drone milik Amerika Serikat. IRGC menyebut serangannya itu merupakan serangan balasan terbaru Amerika Serikat terhadap Iran. Selain itu, ia menyatakan Amerika Serikat melakukan kejahatan perang dengan menyerang sejumlah jembatan di wilayah Iran pada malam sebelumnya. Tidak aktifnya sistem pertahanan udara di Irak, rentetan senjata dan ledakan terdengar di berbagai titik kota Erbil, Irak. Serangan dan aktivitas pencegatan udara terjadi secara bergelombang pada malam hingga dini hari, menyusul ketegangan militer yang kembali memanas. Rentetan senjata mencoba mencegat serangan drone Iran yang menyasar pangkalan Amerika Serikat di Irak, namun gagal hingga menyebabkan ledakan besar. Insiden di Irak ini merupakan bagian dari eskalasi ketegangan yang lebih luas antara Amerika Serikat dan Iran yang turut melibatkan sejumlah negara Teluk lainnya, yaitu seperti Bahrain dan Kuwait. Pemirsa, pasukan Zionis Israel kembali melancarkan serangan udara di lingkungan Al-Dir di Lebanon Selatan. Israel akan terus beroperasi di Lebanon untuk menghilangkan ancaman apapun terhadap tentaranya dan warga sipil Israel. Asap mengepul terjadi di atas Nabatiyeh Al-Fauqa setelah serangan udara pasukan Zionis Israel di lingkungan Al-Dir di Lebanon Selatan. Media lokal Lebanon mengklaim pesawat tempur Israel menyerang dalam 2 gelombang. Dalam serangan kali ini, Israel belum memberikan komentar. Namun dalam pernyataan sebelumnya, Israel menyatakan akan terus menyerang Lebanon Selatan dengan dalih menghilangkan ancaman apapun terhadap tentaranya dan warga sipil Israel. Sementara itu, Israel dan Lebanon mengadakan pembicaraan di Roma pekan ini yang dimediasi oleh Amerika Serikat. Pertemuan yang dimediasi Amerika Serikat ditandatangani oleh Lebanon dan Israel pada 26 Juni, namun Hizbullah menolaknya dan terus melakukan serangan lintas batas dengan IDF. Tentara Israel membakar sejumlah rumah warga di sebuah desa di Lebanon Selatan. Kepulan asap membumbung dari daerah tersebut pada Selasa sore. Asap tebal membumbung dari sebuah permukiman warga di Lebanon Selatan. Asap tersebut berasal dari sejumlah rumah warga yang dibakar tentara Israel di distrik Nabatiyeh.
Rekaman video menunjukkan kendaraan militer Israel konvoi bersenjata di dekat desa Zautar al-Sharqiyah di distrik Nabatiyeh. Menurut kantor berita nasional Lebanon atau NNA, tentara Israel membakar beberapa rumah di desa tersebut. Kantor berita tersebut menambahkan pasukan Israel bergerak melalui kota Zautar al-Gharbiyah dan Zautar al-Sharqiyah, di mana dilaporkan terjadi tembakan senapan mesin yang hebat. Militer Israel belum memberikan komentar terkait laporan pembakaran dan penghancuran rumah-rumah di Zautar al-Sharqiyah. Namun sebelumnya mereka telah menyatakan akan melanjutkan operasi di Lebanon Selatan untuk menghilangkan ancaman apapun terhadap tentara mereka dan warga sipil Israel. Serangan Israel menargetkan iring-iringan jenazah di kamp pengungsi Nusairat, Gaza Tengah. Sedikitnya 8 warga Palestina tewas dan 20 orang lainnya terluka. Delapan warga Palestina tewas dan 20 lainnya terluka dalam serangan udara Israel yang dilaporkan menargetkan iring-iringan jenazah di daerah Suk al-Balata di kamp pengungsi Nusairat di Gaza Tengah, Palestina. Rekaman menunjukkan keluarga-keluarga yang berduka berkumpul di sekitar jenazah orang-orang terkasih mereka yang terkena serangan udara Zionis Israel pada hari Jumat. Kerumunan orang juga nampak berkumpul di luar rumah sakit Al-Auda membawa jenazah dalam prosesi pemakaman. Saksi mata mengatakan saat kejadian, para korban tengah membawa jenazah ke masjid dan melaksanakan sholat jenazah. Namun ketika para pelayat keluar dari masjid, serangan Israel kembali menghantam mereka. صار استهداف قبل ما يصير الاستهداف هذا. اخذوا الشهداء كالعاده دخلوا فيهم على الجامع صلى عليهم صلاه الجنازه وترحم عليهم. هم طالعين من باب المسجد ضربهم صاروخ. ليش؟ كيف؟ بتعرفش. راح الله يرحم الجميع. Hamas mengutuk serangan yang dilaporkan tersebut dan menegaskan bahwa kelanjutan kejahatan yang dilakukan oleh Zionis Israel ini tidak akan mematahkan tekad rakyat Palestina atau mencapai tujuan pendudukan untuk mengusir dan memperpanjang penderitaan rakyat Palestina. Sementara itu hingga kini pihak berwenang Israel belum memberikan komentar terkait serangan terbaru yang dilancarkan ke Gaza, Palestina. Pemirsa, aksi dukungan terhadap kemerdekaan Palestina terus bergulir. Di London, Inggris, ribuan warga mengutuk genosida Israel di Gaza serta menuntut Perdana Menteri baru Inggris mengambil tindakan tegas terhadap Israel. Para demonstran pro-Palestina membajiri jalan London Sabtu siang. Para pengunjuk rasa meneriakkan slogan-slogan anti-Zionis sambil berbaris membawa bendera Palestina, Lebanon, dan Iran. Massa menuntut agar Perdana Menteri terpilih Inggris, Andy Burnham, mengambil tindakan yang lebih tegas terhadap Zionis Israel. Words and platitudes aren't enough. We need positive action, we need determined action, and we need to see real sanctions on Israeli arms companies. We need to see an end to cooperation with our military, with their military. We need to see an end to any spy flights. We need freedom for the Palestinian people. Sementara itu, Duta Besar Palestina untuk Inggris, Hussam Zumlot, juga hadir dalam unjuk rasa menentang genosida Israel di Gaza. Hussam mengatakan Perdana Menteri Inggris yang baru harus mendengarkan tuntutan rakyatnya. Well, to listen to the voices of his people, that's the most important message. This has become the largest, the longest solidarity movement, anti-genocide, anti-occupation, anti-oppression in the history of this country. The British people have spoken, and Andy Burnham is known to be a man of the people, and this is the voice of the people, and this is the verdict of the people. Just outside the office he will occupy tomorrow. Aksi unjuk rasa ini terjadi beberapa hari setelah Andy Burnham dikukuhkan sebagai pemimpin Partai Buruh dan akan menggantikan Starmer sebagai Perdana Menteri. Pemerintah Starmer diketahui mendukung Israel dan menolak seruan untuk sanksi besar-besaran terhadap pemerintah Zionis. But these were